Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan materi ini, kita akan belajar tentang pewarisan sifat, di mana kita membahas monohibrid dominan F2. Yang tujuannya antara lain di sini kita akan menyelesaikan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan sifat fenotip dan genotip pada F2. Belum mulai menyelesaikan soal, baiklah kita pahami dulu tentang persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan dua individu dengan satu sifat beda yang salah satu sifat induknya menutupi sifat pasangannya. Kemudian pada persilangan ini nanti akan terjadi dua kali perkawinan, atau kita akan menyilangkan dua kali persilangan. Untuk contoh soal pertama, di sini terjadi suatu perkawinan pria berhidung mancung dengan genotip M besar dengan seorang wanita berhidung pesek yang bergenotip M kecil, sedangkan sifat mancung adalah dominan. Hitunglah rasio fenotip dan genotip keturunan F2-nya. Kemudian, jika F2 dihasilkan 8 anak, hitunglah kemungkinan banyaknya anak yang berhidung pesek seperti ibunya. Cara menjawabnya seperti biasa, kita tuliskan dulu simbol parental dengan huruf P besar, kemudian orang tua yang mancung dan pesek ini disilangkan, kemudian genotipnya kita tuliskan. Untuk mancung M besar, untuk pesek M kecil. Kemudian gamet dari mancung itu adalah M besar dan M besar, sedangkan gamet dari pesek adalah M kecil. Kalau misalnya di sini pada gamet sudah hurufnya besar semua dan dari kedua induk M besar kita ambil 1, M kecil kita ambil 1, maka tinggal kita pasangkan sehingga F1-nya akan kita peroleh M besar, M kecil. Jika tadi kita bisa langsung menuliskan genotip F1-nya M besar, M kecil, bisa juga kita gunakan diagram papan catur. Nanti kita isi setiap kotaknya dari kotak nomor 1 sampai nomor 4. Kotak nomor 1 itu nanti isinya adalah M besar, M kecil. Kemudian kotak nomor 2 juga M besar, M kecil. Kotak nomor 3 juga M besar, M kecil. Kotak nomor 4 juga M besar, M kecil. Ternyata semuanya adalah sama 4 kotak tersebut, sehingga fenotipnya adalah mancung, sedangkan genotipnya hanya ada satu macam, yaitu M besar, M kecil saja. Jadi bisa menggunakan diagram papan catur atau langsung seperti pada langkah sebelumnya tadi, tinggal kita menggabungkan satu gamet dengan gamet induk lainnya, tinggal digabung. Nah, F1 tadi sudah kita dapatkan, yaitu fenotipnya mancung, sedangkan genotipnya adalah M besar, M kecil. Dari 4 tadi kita ambil 2, kemudian untuk disilangkan sesamanya, atau F1 dengan F1, sehingga nanti akan muncul seperti pada slide, yaitu F1 disilangkan sesama F1 dengan parental adalah mancung heterozigot kedua induk, kemudian genotipnya juga sama, M besar, M kecil induk pertama, dan juga induk pasangannya adalah bergenotip M besar, M kecil, sehingga gametnya bisa kita buat menjadi M besar dan M kecil untuk kedua induknya. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari F2 atau keturunan kedua. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gamet dari kedua induk tadi, kita buat diagram papan catur F2-nya seperti yang bisa kita lihat pada slide ya. Kita isikan masing-masing kotak dari 1 sampai 4. Kotak pertama di sini M besar akan ketemu dengan M besar. Kemudian
M besar akan ketemu dengan M kecil. Nah, sedangkan untuk nomor 3, kotak nomor 3, M besar ketemu dengan M kecil. Kotak nomor 4 juga M kecil ketemu dengan M kecil. Sehingga akan ketemu rasio fenotip F2-nya adalah mancung banding pesek dengan 3 mancung 1 pesek, sehingga rasionya mancung banding pesek 3:1. Untuk rasio genotip F2-nya ini ada 3 macam, yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil dimana jumlahnya 1 banding 2 banding 1 ya, itu hasil dari rasio F2. Setelah kita mencari rasio fenotip dan genotip F2, barulah kita bisa menghitung jumlah anak yang berhidung pesek seperti ibunya. Nah, caranya di sini adalah jika tadi menghasilkan perbandingan pesek banding mancung adalah 3:1, maka pesek mendapatkan 1 bagian. Berarti anak yang berhidung pesek sama dengan 1/4 ya, kali 8 anak, sehingga hasilnya 8/4, maka anak yang pesek adalah 2 anak. Nah, kemudian contoh soal yang kedua di sini disilangkan bunga warna ungu dengan genotip U besar dengan bunga warna putih yang bergenotip U kecil. Sifat ungu adalah dominan. Hitunglah rasio atau perbandingan fenotip dan genotip keturunan F2-nya. Nah, kita lanjutkan ya penyelesaiannya. Penyelesaian dari contoh soal kedua ini seperti biasa kita tuliskan dulu parentalnya ungu dengan putih, kemudian kita tuliskan genotipnya U besar untuk ungu dan untuk putih adalah U kecil. Kemudian kita buat gametnya. Untuk ungu adalah U besar dan putih adalah U kecil. Nah, dari ungu kita ambil U besar 1 saja, kemudian dari putih juga kita ambil U kecil saja, kemudian untuk kita tuliskan pada F1 menjadi genotipnya adalah untuk F1 U besar U kecil, itu genotipnya dengan fenotip warna ungu. Itu cara cepatnya tanpa membuat diagram papan catur, baru kemudian kita lanjutkan dengan mencari F2 gitu ya. Nah, pada F1 tadi dihasilkan 4 anak, yaitu ungu heterozigot dengan genotip U besar U kecil. 4 itu kita ambil 2 sebagai F1, kemudian kita silangkan sesama F1 sehingga akan nampak seperti pada slide. F1 disilangkan sesama F1 sehingga parentalnya adalah ungu disilangkan dengan ungu dengan genotip U besar U kecil untuk kedua induk. Demikian juga gametnya. Pada gamet ungu itu akan muncul U besar dan U kecil. Kemudian baru kita mencari F2-nya. Kemudian kita buat diagram papan catur untuk F2. Kita tuliskan gametnya di situ. Masukkan pada bagian atas dan bagian samping kiri, kita tuliskan gametnya. Kemudian kita lihat untuk nomor 1, kita lihat ke atas dan lihat ke samping kiri. Di situ ada U besar, kita masukkan pada kotak nomor 1. Sama halnya untuk yang nomor 2, kotak nomor 2 itu berarti isinya adalah U besar U kecil. Yang nomor 3 adalah U besar U kecil dan nomor 4 adalah U kecil. Sehingga bisa kita lihat karena ada U besar berarti di sini fenotipnya adalah ungu untuk kotak nomor 1, 2 dan 3. Sedangkan kotak nomor 4 tidak ada U besar tetapi U kecil semua sehingga fenotipnya adalah
putih. Jadi bisa kita tuliskan rasio fenotip F2-nya adalah ungu banding putih 3 banding 1. Sedangkan rasio genotip F2-nya adalah ada 3 macam genotip, yaitu U besar banding U besar U kecil banding U kecil dengan rasio perbandingan 1 banding 2 banding 1. Nah, itu tadi hasilnya ya. Nah, dari contoh 2 soal tadi, maka bisa kita ambil kesimpulannya bahwa hasil persilangan untuk mencari F2 dengan kata kunci F1 disilangkan dengan sesamanya atau F1 disilangkan dengan F1 akan selalu menghasilkan rasio perbandingan fenotip 3 banding 1. Kalau tadi mancung dengan pesek berarti mancung 3, peseknya 1. Sedangkan contoh yang kedua tadi ungu dengan putih, ungunya 3, putihnya 1. Itu rasio fenotipnya. Rasio genotipnya juga sama 1, 2, 1 ya. Nah, itu tadi cara mencari rasio perbandingan fenotip dan genotip pada monohibrid dominan F2. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.